Semua denominasi sepakat menerima Alkitab, tapi ada penafsiran yang berbeda. Maka aturan hermeneutika apa yang harus dipatuhi? Pertanyaan penting. Setiap kelompok memiliki sumber sendiri dalam penafsiran Alkitab dan menganggap penafsiran mereka lah yang paling benar. Jadi apa kaidah hermeneutika penafsiran yang benar? Izinkan saya memperkenalkan 5 prinsip utama yang akan membantu kita untuk mengerti firman Tuhan agar dapat menghormati teks dan juga pada isinya. Santo Agustinus pernah berkata, bedakanlah setiap perjanjian untuk menafsirkan teks dengan benar. Betul, Artinya, kita harus mengerti bahwa misalnya apa perbedaan antara bangsa Israel dengan berkat duniawinya dan gereja dengan berkat rohaninya. Jadi jangan sampai kita mencampur adukannya. Seperti yang Paulus katakan Benar. kepada Timotius, Berterus terang, memberitakan kebenaran. Kita harus mengerti bahwa seluruh Alkitab disampaikan kepada kita, tapi tidak semuanya tentang kita. Apa contohnya? Contoh di Matius 24, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Kita tidak perlu doa supaya pelarian kita tidak terjadi pada hari Sabat, karena Sabat tak berhubungan dengan kita. Teks ini untuk mereka pada waktu dan tempat yang berbeda dengan Hari kita. Sabat masih relevan. Tepat sekali. Jadi apa yang bisa kita dapat pelajari dari ayat ini? Pertama yang dapat kita pelajari adalah hati Allah sedih melihat penderitaan para umatnya. Dia sangat peduli pada segala sesuatu. Kedua, kita harus mendoakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ketika kita tahu akan menderita, kita harus berdoa pada Tuhan. Allah memberikan jalan. Kita berdoa dan percaya bahwa Allah berbelas kasihan pada umatnya dan akan menolong mereka. Ini yang saya maksud bahwa Alkitab diberikan untuk kita, tapi tidak semuanya tentang kita. Jadi pertama-tama kita harus membedakan perjanjian yang Tepat. satu dengan yang lain. Benar? Kedua, Alkitab diberikan kepada kita tapi tidak semuanya tentang kita. Itu benar. Prinsip yang ketiga, berhubungan dengan arti harfiah dan metafora. Kapan kita bisa menentukan sebuah teks dibaca harfiah atau metafora? Ketika arti harfiahnya tidak bertentangan dengan logika dan tidak bertolak belakang dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, maka kita dapat membacanya secara harfiah. Tapi jika itu tidak masuk akal atau bertentangan dengan teks-teks lain dalam Alkitab, maka saya harus mencoba membacanya secara metafora, tanpa menghilangkan artinya. Benar. Sebagai contoh misalnya, teks dalam Alkitab berkata bahwa wanita itu menyembunyikan ragi di dalam sepertiga tepung. Secara metafora dalam Alkitab, ragi merujuk pada kejahatan. Jadi secara metafora, yang dimaksud dalam teks ini adalah kejahatan, bukan ragi. Dari mana kita mendapat ide bahwa ragi menunjuk pada kejahatan? Ini peringatan ragi orang Farisi dan Saduki. Persembahan harus dipersiapkan tanpa ragi. Pada waktu bangsa Israel makan perjamuan Paskah tidak ada ragi dalamnya. Di dalam Alkitab, ragi menunjuk pada keinginan jahat, menipu, dan kedengkian. Prinsip keempat tentang teks Alkitab, untuk memahami teks Alkitab yang lain, Yesus menggunakan firman ketika ia dicoba iblis. Karena iblis gunakan firman untuk mencoba Yesus. Yesus menjawab menggunakan firman tertulis. Ini akan membawa kita pada penjelasan prinsip keempat. Teka-teki silang dapat mengajarkan kita untuk keterampilan menafsirkan ayat pada Alkitab. Katakanlah, dalam sebuah teka-teki silang saya bisa menebak kata sewaktu saya menulis huruf-hurufnya secara menurun. Tapi waktu saya mencoba untuk menebak kata-kata yang mendatar, huruf-hurufnya tidak cocok. Benar. Jika kita ingin mendapatkan jawaban yang benar, yang menurun dan mendatar, harus cocok. Persis dengan teks Alkitab, mereka tidak bisa bertentangan satu dengan yang lainnya. Bisakah Anda memberi contoh dari Alkitab untuk menjelaskan hal ini kepada pemirsa? Untuk mendapat kata yang benar dalam teka-teki silang, mendatar, menurun, Benar. harus cocok. Misalnya dalam Yohanes 3, Yesus berkata, seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk kerajaan Allah. Benar. Kita mengerti kelahiran baru datang dari air dan roh. Kata air pada bagian ini merujuk pada baptisan. Oke. Kelahiran baru datang dari keduanya, melalui Allah dan baptisan. Itu Jadi benar. di Alkitab bagian mana yang mengatakan bahwa air tidak menunjuk pada baptisan? Harus benar mendatar dan menurun. Kita melakukannya dengan merujuk pada surat 1 Korintus 1 dan 1 Korintus pasal 4. Aku mengucap syukur, tak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Benar. 1 Korintus 4 ayat 15 Paulus berkata, Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus menjadi bapa mereka semua walaupun melalui dia tidak Injil. membaptis mereka.
Karena itu baptisan bukanlah kelahiran baru. Benar. Roma 6 Paulus bicara tentang baptisan dan dikuburkan. Kita Benar. telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ini yang kita maksudkan bahwa Alkitab tidak bisa saling bertentangan. Kita dapat menggunakannya untuk memahami arti tanpa membelintir teks untuk mencocok-cocokkannya. Benar. Saya berikan contoh lain. Yesus menegur Nikodemus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu? Kalau dia tak mengerti bahwa air merujuk pada baptisan, apa yang salah? Apalagi baptisan tak ada dalam perjanjian lama. Karena Yesus merujuk kelahiran baru dari air dalam perjanjian lama. Benar. Dalam Yesaya 55 dan kitab lain, dalam perjanjian lama seperti Yeskiel kita menemukan Jadi ide mengenai menafsirkan kelahiran teks baru. dengan teks lain. Persis. Terima kasih sudah menggunakan ilustrasi teka-teki silang Benar. bahwa bagian mendatar dan menurunnya harus cocok. Baik. Tidak ada isi Alkitab yang saling bertentangan satu sama lainnya. Benar. Teks-teks Alkitab itu saling menjelaskan. Benar. Kita juga belajar untuk menafsirkan dengan memperhatikan konteks. Benar. Artinya menafsirkan ayat tersebut dalam kaitannya dengan seluruh pasal, memperhatikan jenis tulisannya, apakah sejarah atau puisi, juga memperhatikan kaitannya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Benar. Penting juga untuk mengetahui gaya penulisan teks. Sebagai contoh, kitab Kejadian adalah catatan sejarah. Ada yang mengatakan Adam bukan bagian dari sejarah. Tapi ini sejarah yang nyata, namun ditulis dengan puisi dan metafora. Metafora dan puisi bisa ditemukan dalam kitab-kitab puisi di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi penciptaan adalah sebuah peristiwa sejarah. Begitu juga dengan Adam adalah tokoh sejarah. Sementara itu, kitab Mazmur adalah teks puisi. Jadi wajar kita menemukan bahasa metafora dan imajinatif di dalamnya. Benar. Itu adalah salah satu cara untuk membedakan mana kitab sejarah dan mana yang puisi. Tepat sekali.